Hari ini kita mau bahas apa nih, Mas? Nah, itu Prabowo dan Gibran. Kalian tahu nggak sih guys, ada pembahasan seru banget tentang ini karena banyak kontroversial. Nah, jadi mau tahu kayak gimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis. Enak banget ini ruangannya, estetik nih, bagus juga nih buat kalau kita konten foto-foto. Hai guys, jumpa lagi di channel aku Nyiratu Fasya Official dan tentunya juga ditemani dengan Uritanet Video. Oke, di part 2 ini kita akan bahas tentunya yang lagi berita-berita kontroversial di muka bumi ini. Tentunya kalian pasti tahu dong, ya kan, cawapres siapa? Prabowo dan Gibran. Nah, aku mau nanya ke siapa? Kak siapa? Fasya. Kak Fasya, itu melihat si sosok Gibran ini seperti apa sih? Kalau menurut aku, dengan yang mungkin sudah kita lihat ya di medsos juga banyak kan, karena kan dia sudah menjadi wali kota ya, dan sudah banyak juga yang si Kak Gibran atau Pak Gibran ya kemarin Kak Gibran ini lakukan untuk masyarakat setempat gitu. Jadi menurut aku kayaknya sih oke lah ya kalau untuk sekarang kita punya pemimpin yang emang benar-benar bukan cuma jiwa muda, tapi masih muda, berbakat dan smart. Nah, sekarang kan Gibran ini mengikuti dengan visi misinya dalam program kartu kesehatan, pesantren, dan pendidikan. Nah, menurut Kak Vanessa itu bagus sih? Menurut aku bagus banget dong. Tentunya kalau misalnya mendukung untuk sarana prasarana masyarakat, apalagi benar-benar nggak cuma ngomong doang ya, tapi memang benar-benar terlaksana, ya itu pasti kita generasi muda juga tetap akan mendukung dan akan benar-benar mensupport. Karena apa? Tentunya kalau berbicara tentang pendidikan masih banyak banget minim ya untuk pendidikan atau sekolah-sekolah yang layak seperti itu kan. Tapi kalau misalnya masih kalau memang bisa disupport lebih bagus lagi, kenapa tidak gitu. Nah, sekarang kan Prabowo dan Gibran ini sisi sosoknya yang banyak orang yang tidak menyukai, dalam arti baru umur segini sudah mewakili. Soal usia nih jadi ceritanya. Itu gimana? Kalau aku secara aku pribadi ya, dan memang aku juga seneng banget sama yang namanya dunia bisnis dan politik juga aku senang gitu, karena aku orang suka berbicara gitu kan, dan kita suka bermain logika dan pokoknya insting lah dan lain-lain ya pokoknya ya. Nah kalau menurut aku namanya kita bisnis itu nggak bisa dipatok sama umur sih ya. Banyak kok orang-orang sukses di dunia ini dia anak-anak muda gitu loh, yang emang di bawah usianya masih 50-40 tahun gitu kan. Jadi menurut aku nggak masalah kalau selama memang dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar tentunya. Mungkin masih banyak orang yang dikenalkan dengan Gibran. Ya kan? Ada orang yang benar dengan usia ini apakah dia mampu dengan mengatasi negara terbesar? Nah, pendapat Kak Vanessa. Aku boleh ketawa nggak sih? Boleh. Kayak soalnya gini ya, kalau dengan pertanyaan seperti itu, Gibran itu kan nggak kerja sendiri toh, ya nggak? Gibran itu bukan kerja seorang diri sebatang kara untuk pemerintah, pasti punya jajaran seseorang tim pendukung, jajaran-jajaran pejabat-pejabat lainnya yang memang juga lebih berpengalaman. Tentu mungkin aku juga pernah dengar nih Kak, katanya dia kan belum berpengalaman, masa kita harus hormat sama orang yang lebih muda. Loh, kalian semua juga pemakai barang-barang yang diciptakan atau bisnis yang diciptakan, atau mungkin sarana prasarana yang diciptakan atau yang dibentuk oleh sesosok yang lebih muda dari kalian. Seperti itu. Jadi menurut aku nggak ada masalah untuk masalah usia, selama dia bisa menjalankan tugasnya dengan benar, jujur, peduli terhadap masyarakat Indonesia
itu yang benar-benar minim banget sih kalau sekarang. Bukan masalah pengalaman atau tua, pengalaman semua bisa dibentuk kok. Dengan dia yang seperti ini, dia udah melihat pengalaman di depan matanya juga kan. Tentunya harusnya kalau misalnya kalian mempunyai sosok yang patut dicontoh, jujur, memperdulikan, yang penting sih memperdulikan masyarakat Indonesia dan negara kita tercinta ini ya. Nah itu udah harusnya jajaran lainnya itu mendukung, seperti itu sih kalau menurut aku ya. Nah ini kan kamu sebagai influencer nih, influencer dengan TikTok, content creator, melihat sisi sosok Gibran milenial ini banyak nggak sih fans-fansnya kalau menurut kamu? Kayaknya banyak deh. Karena satu, kayaknya belum pernah ada sih ya pemimpin yang semudah itu. Terus ya kalau untuk masalah ke depan ya kan, kita kan nggak tahu. Tapi kalau untuk sekarang, memang menurut aku pendukungnya cukup banyak. Tapi di satu sisi pendukung banyak, ya haters saya juga mungkin banyak ya kak ya. Tapi aku harap manapun yang terpilih ya itu semua yang terbaik untuk negara dan masyarakat kita sih. Nah sekarang kan Gibran ini kalau menurut saya ini kan umur masih muda, dia punya talenta dengan pekerjaannya dia, apa yang diketingin tercapai. Ini menurutnya dukungan dari Pak Jok atau siapa? Menurut Kalau agar ini untuk tercapai, misalnya dia harus ada dukungan dari siapa gitu. Ya tentunya kalau menurut aku untuk ini semua tercapai, semua jajarannya harus mendukung sih. Gitu. Selain mungkin dari keluarga, mungkin dari papanya gitu ya. Aku nggak sebut gak apa ya, dari papanya atau apa segala macam. Tapi kalau memang anak itu punya kualitas bagus, ya solidaritas juga bagus, jiwa kepemimpinannya luar biasa, menurut aku why not ya. Gitu sih, pasti bisa. menurut kamu apakah dia menang di tahun 2024? Kita saksikan saja selanjutnya. Nah sekarang kan banyak banget ya potensi-potensi dengan Gibran, banyak coretan apa sirik-siriknya orang gitu. Ya bisa apa seperti kayak Ada yang bilang anak kecil bisa apa? itu Bisa mikir. Ya tentunya semua itu kan belajar. Nggak mungkin kalau dia sama sekali mentah nggak tahu apa-apa. Pasti adalah something yang mungkin kalian yang ngomong itu mungkin udah usia kan. Mungkin dia nggak tahu apa gimana. Tapi kan untuk generasi sekarang adalah menelaah nih apa yang sudah terjadi sekarang terus bagaimana caranya menanggulangi itu. Kalau anak muda itu lebih cenderung berpikir seperti itu. Oh ini negara kita begini nih, masyarakat kita kayak gini. Bagaimana caranya supaya ini tuh menjadi ini gitu, menjadi hal yang lebih positif seperti itu ya. Itu sih kalau kita nih pada para generasi muda. Khususnya kayak aku pribadi, aku memang seneng sih ya gitu. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak muda atau apa yang udah sekeren itu wawasannya, terus keberaniannya juga luar biasa. Tapi kalau yang kembali lagi, kata-kata netizen itu kan macam-macam ya. Tergantung bisikan si itu bisa aja ya. Kalau yang bagus menurut aku ya bagus, yang jelek jangan diambil gitu. Jadi semua pasti kan netizen juga nggak bodoh ya, kecuali yang dibodoh-bodohin lah, nggak tahu deh. tapi kalau buat kamu kan sah-sah aja dong dia jadi wakilnya Prabowo. Sah-sah saja. Menurut aku sih sah-sah saja. Yang penting ya amanah aja sih menjalankan tugasnya. Gitu, jangan menyusahkan rakyat, jangan menekan rakyat gitu ya. Terus bagaimana Indonesia ini berkembang, apapun tolong jangan dipersulit seperti itu. Dari segi hukumnya juga tolong dirapikan kayak puzzle gitu biar jadi lebih baik lagi. Pokoknya semuanya deh yang penting. Terakhir nih buat Kak Pasha. Pasya. Kak Pasha nih, ini kan Gibran ini udah udah berjuang keras nih dari kemarin kan dia terakhir di KPU tuh pemilihan itu. Nah banyak banget ya orang-orang yang bilang seperti Gibran ini sebetulnya siapa sih yang support gitu kan padahal terakhir di KPU kan pemilihan presiden kemarin itu terakhir itu. Dia berjuang dengan dia. Maksudnya terakhir itu apa? Urutan terakhir? Enggak, terakhir itu pemilihan di KPU. Oh. Kan dia berteriak-teriak nih dengan program-program dia. Ya kan ada program kesehatan, program ini ya. Nah, akhirnya ada ngebantah nih dengan program dia. Mampu nggak sih sebenarnya
padahal mampu gitu. Kalau ditanya mampu nggak sih, kembali lagi kita bertanya kepadanya. Kalau yang ngomong ini adalah jajaran pejabat-pejabat yang harusnya bisa mendukung dia, mampu nggak kalian mensupport dia juga untuk melaksanakan visi misinya dia? Aku sih gitu aja, balikin lagi. Karena kalau dia mampu tapi tidak didukung, sama aja. Siapapun, bukan Gibran doang, siapapun nggak akan bisa tercapai. Gitu sih. Gimana nanti harapan buat Gibran dan Prabowo di 2004? Harapannya semoga visi misi yang diberikan itu benar-benar terlaksana sehingga benar-benar bisa memakmurkan masyarakat Indonesia, merapihkan semua nih yang minus plus minusnya benar-benar bagus. Yang penting jangan terlalu mikirin diri sendiri sih, tentunya karena mereka diangkat itu kan juga dasar suara masyarakat ya. Yang pasti semoga Tuhan merestui ya, kalau pemilihannya menang atau gimana kan semua Tuhan yang nentuin. Oke? Jangan lupa guys, sudah selesai gimana? Seru kan? Dan jangan lupa nih, kita bakal bawain konten-konten yang lebih seru lagi pembahasannya. Langsung saja subscribe channel kita Nyiratu Fasya Official dan urita.video. Oke, kesayangan untuk kita semua.